Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan pertama kali ini di mata pelajaran ekonomi kita bakal bahas 15 soal pertemuan pertama. Langsung aja. Nomor satu pertanyaannya, konsep elastisitas harga permintaan mengukur apa gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu rumus dasar dari elastisitas, yaitu persentase delta Q dibagi sama persentase delta P. Bahasa manusianya, persentase delta Q itu adalah persentase perubahan kuantitas. Kalau persentase delta P itu adalah persentase perubahan harga. Nah, kalau persentase itu gampangnya di dalam elastisitas ini adalah sensitivitas. Jadi seberapa sensitif si perubahan harga menyebabkan berubahnya si kuantitas atau permintaan. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Jadi sensitivitas jumlah permintaan akibat perubahan harga. Nah, soal nomor 2. Dharma sangat suka mie ayam dan bakso sapi. Harga kedua makanan tersebut di kantin sekolah sama, yaitu 5.000. Dalam satu minggu, Dharma biasa menggunakan uang jajannya untuk membeli 5 mangkuk mie ayam dan 5 mangkuk bakso sapi. Ketika harga daging sapi naik, harga bakso sapi di kantin pun ikut naik menjadi 6.000. Jika Dharma ingin agar tingkat kepuasannya tidak berubah dengan uang saku yang sama, maka apa yang dilakukan Dharma? Ini adalah teori konsumsi di mana akan kalian akan menemukan kurva budget line dan indifferent curve yang ketika ini saling bersinggungan maka akan menjadi sebuah titik yang menjadi titik kepuasan maksimum atau utilitas maksimum. Jadi ini katanya si Dharma ini suka makan bakso sapi dan si mie ayam ini selama seminggu sama-sama sebanyak 5 kali dengan harga 5.000 masing-masing. Terus harganya naik ke 6.000. Terus apa yang terjadi kalau harganya naik ke 6.000? Maka yang dilakukan si Dharma itu adalah harus mengurangi porsi makan baksonya. Misalkan yang tadinya sebanyak 5 kali menjadi 4 kali turun gitu. Biar apa? Biar bisa mengimbangi uang jajannya selama 1 minggu sebanyak 50.000. Karena kan masing-masing bakso sapi itu dia punya jatah sebanyak 25.000 dan mie ayam itu dia punya jatah 25.000. Dari mana kita tahu ada jatahnya si Dharma ini sebanyak 25.000? Masing-masing jenis makanannya itu tinggal 5.000 dikali sama 5. Nah, 25.000. Ini juga 55.000 dikali 25.000. Karena dia naik menjadi 6.000, kalau 6.000 dikali 5 itu jadinya 30.000. Makanya kita harus mengurangi ke 4 porsi aja gitu. Jadi 4 kali 6.000 adalah 24.000. Paling enggak dia enggak melewati batas uang jajannya dia. Jadi 6.000 kali 4 24.000 gitu. Jadi apa yang harus dilakukan Dharma adalah harus mengurangi konsumsi bakso sapinya. Nah, jawabannya nomor 3. Nah, dengan jumlah anggaran tertentu yang dimiliki produsen dalam memproduksi barang dengan menerapkan prinsip ekonomi akan berusaha mencapai, nah ini masuk ke teori produksi. Jadi dalam teori produksi ini mirip-mirip sama teori konsumsi. Jadi harus nanti bakal ketemu yang namanya kurva isokos atau IC. Dia juga untuk menemukan titik produktivitas maksimumnya, dia akan isokosnya ini akan bersinggungan dengan isokuan. Isokos itu adalah kayak budget line, dia adalah anggaran yang dimiliki perusahaan. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, berarti jawabannya yang D. Jadi untuk menerapkan prinsip ekonomi si perusahaan
si produsen akan berusaha mencapai kondisi isokuan bersinggungan dengan isokos. Ini bersinggungan. Yang D. Nomor 4, bentuk usaha yang tanggungan setiap orangnya bukan hanya sebatas modal di setor, melainkan seluruh kekayaannya adalah, nah ini kita harus bahas satu, persekutuan komanditer. Jadi persekutuan komanditer itu ibarat pengen bikin suatu usaha bareng-bareng, patungan gitu. Misalkan ada pemiliknya ada 2-3 orang, dia tuh patungan modal dan sama-sama patungan usaha juga gitu, jadi sama-sama menjalankan usahanya. Nah firma itu ya sama kayak persekutuan komanditer gitu, jadi firma itu sama-sama nyetorin modal dan sama-sama ikut turut serta dalam usahanya. Terus PT tertutup, ya PT tertutup ini adalah perusahaan yang modalnya itu cuma bersumber dari kekayaan pribadi ataupun keluarganya saja, jadi dia nggak menerima pendanaan dari luar. Kalau PT terbuka itu ya perusahaan yang menerima pendanaan dari luar, modal dari luar itu seperti saham, obligasi. Koperasi ini jenis usaha yang emang dibangun bersama-sama, biasanya dalam komunitas gitu, yang isinya itu ada, bukan saham, ini adalah SHU, jadi semacam pembagian sisa hasil usaha dari beberapa anggota koperasi ataupun orang yang merintisnya gitu. Jadi jawabannya ini yang paling tepat itu karena ini bentuk usaha tanggungan setiap orangnya bukan hanya sebatas modal di setor, melainkan seluruh kekayaannya. Ini lebih kayaknya sih yang C. Jadi PT tertutup gitu, modalnya tuh seluruh kekayaan pribadi gitu, bukan hanya sebagian. Jadi modalnya itu modal atau seluruh kekayaan si pemilik perusahaan tersebut. Nomor 5, indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi adalah, nah ini ada produk nasional bruto, ada penerimaan pajak, ada indeks harga konsumen, ada tingkat pengangguran terbuka, ada tabungan nasional. Nah inflasi itu apa sih? Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga. Nah inflasi ini adalah kenaikan harga-harga pokok yang biasanya terjadi setiap tahun gitu, atau setiap kuantil dan setiap periodisasi yang diterapkan oleh pemerintah gitu. Nah biasanya untuk mengukurnya itu pakai yang indeks harga konsumen yang C. Nomor 6, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan sektor institusi keuangan. Non-bank bertugas. Nah ini adalah tugasnya si OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena ini adalah pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor institusi keuangan non-bank. Jadi adalah tugasnya si Otoritas Jasa Keuangan. Nomor 7, menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah, jawabannya adalah yang D. Yang B, jumlah penduduk yang banyak. Jadi Adam Smith bilang kalau emang pertumbuhan ekonomi itu mau terus meningkat, jadi harus ada pertambahan penduduk yang banyak. Nah nomor 8, perusahaan Penatu Nabira membeli sabun cuci pakaian 250.000.
cairan pelembut dan pengharum 200.000, dan cairan pelicin pakaian 200.000. Pemakaian bahan-bahan tersebut akan mengakibatkan akun. Nah, ini adalah akun perlengkapan. Jadi karena akun tersebut adalah akun yang barang tersebut adalah barang yang sifatnya akan habis gitu ketika dipakai, maka dia adalah akun perlengkapan. Akun perlengkapan bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nomor 9. Perusahaan dagang Namira memiliki saldo utang dagang pada akhir periode sebesar 1.250.000 dan pada awal periode sebesar 750.000. Pembelian barang dagang seluruhnya dilakukan secara kredit dengan nilai 10 juta. Saldo awal barang dagang adalah 300.000 dan pada akhir periode adalah sebesar 600.000. Jumlah pembayaran atas pembelian barang perusahaan pada periode tersebut adalah, nah ini kita catat aja nih biar bisa dimengerti. Nomor 9 tadi perusahaan dagang Namira memiliki saldo utang akhir periode sebesar 1.250.000. Nah, terus pada awal periode itu sebesar 750.000. Terus ada pembelian barang dagang itu sebesar 10 juta. Ini secara kredit, artinya dia ngutang. Terus saldo awal barang dagang adalah 300.000. Saldo awal 300.000 dan pada akhir periode itu katanya sebesar 600.000. Saldo akhir barang dagang itu 600.000. Pertanyaannya, jumlah pembayaran atas barang perusahaan pada periode tersebut adalah, nah jadi kan soalnya adalah jadi dia ada utang di awal periode 750.000, terus utang di akhir periode 1.250.000. Nah, berarti di sini ada pertambahan utang nih dari awal periode ke akhir periode sebesar 500.000. Berarti ada pertambahan utang sebesar 500.000. Utangnya nambah. Utangnya nambah sebesar 500.000. Nah, terus di sini ada pembelian barang dagang sebesar 10 juta kredit atau ngutang. Nah, berarti di sini ada pembelian juga bertambah sebesar 10 juta. Nah, terus di sini ada saldo awal barang dagang itu 300.000. Terus di sini saldo akhir barang dagang itu 600.000. Nah, berarti saldonya itu bertambah ya dari 300.000 ke 600.000. Nah, ini gimana cara analisisnya? Jadi yang namanya saldo barang dagang itu adalah total berapa nilai barang dagang yang tersisa gitu. Misalkan di awal tuh dia ternyata masih ada sisa barang dagang tuh sebesar 300.000, di akhir itu ada sisa barang dagang tuh sebesar 600.000. Nah, sekarang kita udah analisis utangnya itu berarti nambah 500.000. Terus pembeliannya itu bertambah terus 10 juta. Nah, kita lihat saldo akhir barang dagang. Nah, untuk
ngelihat berapa sih net dari saldo barang dagang, yaitu tinggal saldo barang dagang akhir dikurang sama saldo barang dagang awal, yaitu net saldo itu sama dengan saldo barang dagang akhir dikurang saldo barang dagang akhir dikurang saldo barang dagang awal, berarti dia netnya 300.000. Nah ini net 300.000 ini net saldo di periode tersebut tanpa ada campur tangan saldo awal. Nah berarti pembayaran atas pembelian barang dagang itu yang benar-benar murni dari sini adalah 10 juta dikurang sama 300.000, jadi 9.700.000. Nah 9.700.000 ini jumlah pembelian yang coba dilunasin. Nah tapi karena dia tadi kan nambah utang nih, yang dari utang akhir periode itu 1,25 juta, awal periode 750.000, nambah 500.000. Nah kita harus jangan lupa, berarti ini adalah sebagai pengurang pelunasan gitu. Jadi 9,7 juta dikurang 500.000, karena ternyata dia nambah utang kan gitu, jadi pelunasannya berkurang, jadi 9.300.000. jawabannya yang D jawabannya yang D. Nah selanjutnya nomor 10, produk domestik bruto atau PDB mengukur nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu wilayah negara pada periode tertentu. Ya, jadi jawabannya benar, sebab PDB per kapita diperoleh dengan cara nilai PDB nominal dibagi dengan jumlah penduduk. Ya benar juga, tapi sebab akibatnya nggak berhubungan. Jadi jawabannya adalah yang B, benar-benar tidak berhubungan. 10 itu yang B. Nah nomor 11, keputusan investasi tidak terpengaruh oleh perubahan suku bunga real. Salah ya. Harusnya investasi itu dipengaruhi oleh perubahan suku bunga real, karena ada suku bunga real, ada suku bunga nominal. Suku bunga real itu adalah suku bunga yang nilainya itu nilai sebenarnya gitu. Jadi yang sebagai acuan investasi harusnya gitu. Sebab makin tinggi tingkat suku bunga real, investasi akan semakin menarik. Ya ini bener. Jadi kalau suku bunganya itu semakin tinggi, orang bakal akan semakin tertarik untuk berinvestasi gitu, kayak makin banyak return ataupun hasil yang akan dihasilkan oleh investasi tersebut. Salah benar itu yang D. Nomor 12, pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini bisa karena kenapa bisa? Karena dengan meningkatkan gaji PNS itu artinya pemerintah itu meningkatkan pengeluaran pemerintah ataupun government expenditure. Jadi dengan meningkatkan SIG atau government expenditure akan meningkatkan perekonomian juga. Sebab kenaikan gaji PNS dapat menstimulasi perekonomian melalui peningkatan konsumsi PNS. Nah, itu juga bisa. Jadi ini bisa berhubungan nih, benar-benar berhubungan 12 yang A. Kenapa benar? Karena kan ketika kita ngelihat rumus dari pertumbuhan ekonomi itu ada PDB itu adalah Y sama dengan C plus I plus G. Y itu adalah pendapatan ekonomi. C itu adalah konsumsi, I itu adalah investasi, G itu pengeluaran pemerintah. Nah makanya tadi dibilang yang pertama,
pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu benar, karena dia akan meningkatkan si G-nya ini. Jadi pemerintah mengalokasikan dananya untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah. Terus yang sebabnya juga benar, karena kenaikan gaji si PNS itu meningkatkan atau menstimulasi perekonomian melalui peningkatan konsumsi si PNS. PNS juga masyarakat yang akan meningkatkan konsumsi juga. Jadi ketika gitu meningkatkan kenaikan government expenditure, terus meningkatkan si konsumsi juga, otomatis akan meningkatkan si perekonomian gitu. Nah, selanjutnya nomor 13, yang dapat menggeser kurva penawaran suatu barang ke kanan adalah, nah ini nomor 13 adalah kurva penawaran. Ini adalah harga, kuantitas. Kalau penawaran itu dari kiri bawah kanan atas. Supply logonya. Jadi ini case-nya adalah pergeseran gitu. Apa yang dapat menggeser kurva penawaran? Jadi kurva itu bisa bergeser ke kanan, bisa juga bergeser ke kiri. Apa yang menyebabkan dia bergeser? Pertama, adanya peningkatan teknologi. Jadi kalau teknologi semakin canggih, biasanya tuh barang hasil produksi akan semakin murah dan akan meningkatkan akan menyebabkan bergeser ke kanan si S-nya ini. Terus kedua adalah bertambahnya jumlah produsen. Tiga, naiknya UMP. Nah, di sini jawabannya berarti 1, 3, dan 4. Karena nggak ada ya 1, yang 4 enggak. Jadi yang 4 itu kenaikan upah minimum provinsi itu dia menyebabkan pergeseran di kurva permintaan, bukan penawaran. Berarti ini salah nih. Jawabannya adalah peningkatan teknologi dan bertambahnya jumlah produsen gitu. Nah, jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 itu adalah yang C. Nomor 14, ciri-ciri pasar monopoli adalah, jadi monopoli itu adalah pasar yang dia tuh produsennya adalah jumlahnya 1. Jadi ciri-cirinya sebagai berikut: yang menghasilkan barang yang unik udah pasti, perusahaan selalu berproduksi pada harga lebih tinggi daripada biaya marginal, ya udah pasti karena dia memonopoli pasar. 3, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah juga kurva permintaan pasar. Kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah juga kurva permintaan pasar nih, enggak nih. Yang 3 enggak, kurang. 4, perusahaan monopolis dapat menentukan harga setinggi-tingginya. Nah, jawabannya 1, 2, dan 4. Karena enggak ada 1, 2, dan 4, ya jawabannya adalah 2 dan 4. Yang C. Jadi namanya perusahaan monopoli itu bebas menentukan harga setinggi-tingginya. Jadi dia kurva permintaannya itu ralat. Nomor 3 ternyata benar. Jadi kurva permintaan yang dihadapi perusahaan si monopolinya itu adalah juga kurva permintaan pasar. Nah, kita coba digambarin. Ini adalah kurva perusahaan pasar monopoli. Jadi ini yang namanya demand ataupun permintaan. Jadi permintaan itu sama dengan harga yang ditentuin gitu. Jadi ini benar jadinya nomor 3, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah juga kurva permintaan pasar gitu. Jadi yang E jawabannya semuanya benar. Nomor 15, manakah pernyataan yang benar mengenai neraca perdagangan di Indonesia? 1, berisi pencatatan transaksi ekspor impor, iya benar. 2, umumnya pencatatan dinyatakan dalam rupiah, iya karena dia adalah neraca perdagangan Indonesia maka rupiah. 3, transaksi perdagangan dibedakan menjadi migas dan non migas.
ya dibedakan migas dan non migas. Pencatatan ini juga yang 4 benar. Jadi pencatatan si neraca perdagangan di Indonesia itu dilakukan dengan sistem akuntansi double entry bookkeeping. Ya, dimana karena si neraca perdagangan ini adalah bagian dari neraca pembayaran yang sistem akuntansinya adalah double entry bookkeeping. Nah, sistem akuntansi double entry bookkeeping itu adalah sistem di mana pencatatan itu menggunakan dua buah entry akun. Jadi untuk mengimbangi dari akun-akun yang memiliki nilai negatif ataupun minus gitu. Jadi intinya menggunakan double entry bookkeeping. Jawabannya adalah benar semua. Jawabannya 1 2 3 4 yang E.